Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya setelah Ibu Nevi, Ibu Esti, Ibu Anisyah Syakur, PKB. Ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Badan Anggaran beserta pimpinan dan juga seluruh anggota. Yang terhormat dari Kemenko PMK, Menko Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan juga Kementerian Koordinator Polhukam. Ada beberapa hal yang ingin kami mendapatkan kejelasan, yaitu yang pertama mengenai kebijakan tentang kemaritiman, masalah kelautan dan perikanan. Kami melihat anggaran yang ada pada Menko tersebut masih sangat kecil, sehingga berdampak kepada kurang ada manfaatnya kepada para pelaut-pelaut yang mereka adalah nelayan-nelayan yang kecil, tidak bisa mendapatkan perhatian yang cukup dan juga tidak bisa mendapatkan subsidi BBM yang signifikan, sehingga mereka kalah dengan pengusaha-pengusaha yang besar. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelaut-pelaut yang besar itu tetap jalan, tapi yang kecil ini bagaimana untuk kita tingkatkan bisa menjadi pelaut yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hasil riset organisasi independen global atau yang kita kenal dengan ATOC, bahwa riset yang dilakukan bahwa kelautan, riset terhadap perikanan dan lembaga kelautan Desember 2023, Indonesia ini menempati urutan negara yang berkinerja sangat buruk. Dengan kerentanan IUU facing dari 152 negara, Indonesia ada di nomor 6 yang terburuk, yang terbawah. Nah, ini tentu perlu adanya reformasi dalam pengelolaan laut dan juga peningkatan SDM agar bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka, terutama hilirisasi perikanan yang ada di Indonesia. Selanjutnya terkait blue carbon, sejauh mana pengaturan terhadap pengelolaannya, terutama seperti mangrove dengan perdagangan karbonnya. Ini yang ingin kami mintakan penjelasan. Kemudian selanjutnya untuk PMK, tadi sudah banyak disinggung oleh Bu Hesti karena kebetulan sama-sama di Komisi 8. Kami hanya ingin menambahkan bahwa indeks pembangunan manusia dari 199 negara, kita ini ada di urutan yang 100 ke 33. Jadi masih sangat rendah. Kita tahu betapa mahasiswa kita banyak yang nganggur. Bidan-bidan dan dokter-dokter kita banyak yang belum tertampung. Sementara kita tahu di luar negeri itu banyak dokter dan perawat-perawat, saya yang tahu itu terutama di Saudi Arabia, itu banyak dari Filipina, banyak dari Cina, banyak dari mana-mana. Saya tidak tahu orang-orang Indonesia yang ada di sana yang berprofesi. Yang banyak orang Indonesia ini justru hanya sebagai tenaga kerja kasar, sebagai buruh, di mana-mana itu hanya sebagai buruh. Bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan profesi daripada mereka dengan anggaran yang ada, karena saya lihat anggarannya ini kayaknya ya monoton saja, monoton seperti yang tahun-tahun lalu ya seperti itu. Tapi hasilnya ini belum bisa dilihat, belum tampak sejauh mana mereka-mereka yang berprofesi itu bisa kita tingkatkan, bisa kita kirim ke luar negeri dan bisa diterima SDM mereka. Kalau memang mereka itu mumpuni, tentunya luar negeri akan berkebutuhan kepada kita. Ini yang kita harapkan untuk bisa ditingkatkan. Nah, kalau masalah haji tadi juga sudah banyak disinggung oleh Bu Hesti, saya hanya berharap bagaimana kebutuhan-kebutuhan haji itu sepenuhnya itu diupayakan dari Indonesia. Karena informasinya walaupun sekarang ini bumbu sebagian dari Indonesia, tapi tukang masak dan juga bumbu-bumbu yang lain masih banyak diimpor dari luar negeri.
masih sangat sedikit, termasuk beras juga. Indonesia belum bisa memenuhi terhadap kebutuhan orang haji yang ada di Saudi Arabia. Kami berharap bagaimana supaya ini terpenuhi dari Indonesia agar supaya selera makan mereka itu sesuai dan juga pedagang atau pengusaha-pengusaha Indonesia bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang kita lakukan untuk jamaah haji Indonesia khususnya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih